Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan berhasil memastikan diri lolos ke Liga Champions setelah mempermalukan Atalanta dengan skor 2-0 pada laga terakhir mereka di Liga Italia 2020-2021 23 Mei lalu. Dua gol penalti Frankesi pada menit ke-43 dan 93 sudah cukup untuk mengantarkan AC Milan finish di peringkat kedua klasemen akhir dengan koleksi 79 poin. Bagi Rossoneri, tiket Liga Champions musim depan menyudahi 7 tahun absennya mereka di ajang paling elit antar klub Eropa itu. Klub yang bermarkas di San Siro itu terakhir berlaga di Liga Champions pada 2014 saat disingkirkan Atletico Madrid di babak 16 besar. Keberhasilan pasukan Stefano Pioli kembali bermain di kompetisi tersebut membuat Theo Hernandez diingatkan akan janji unik yang pernah disampaikannya. Hernandez pun menyatakan bahwa dirinya akan mewarnai rambut dengan warna khas klub merah hitam kalau bisa membawa Milan lolos. Saya pikir kami bisa masuk ke Liga Champions pada musim ini, kata Hernandez pada Oktober 2020 lalu, dikutip dari La Gazzetta dello Sport. Jika kami melakukannya, saya berjanji untuk mewarnai rambut saya menjadi merah hitam dengan simbol Milan, tuturnya menambahkan. Tak lama setelah Milan memastikan tempat di Liga Champions musim depan, akun resmi Instagram klub langsung mengunggah video berisi janji yang diucapkan oleh Hernandez. Adapun Hernandez sendiri tampaknya siap untuk memenuhi nazar uniknya itu. Jangan khawatir, itu akan terjadi kawan-kawan, tulis Hernandez dari cuitan di Twitter pribadinya. Striker Chelsea Olivier Giroud dari Liga Inggris dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan AC Milan pada bursa transfer Liga Italia jadi rekan duet Zlatan Ibrahimovic. Jelang final Liga Champions 2021, Olivier Giroud bahkan mulai mencari rumah baru di kota Milan setelah striker Chelsea ini dikabarkan telah mencapai kesepakatan atas kontrak 2 tahun bersama AC Milan di bursa transfer. Final Liga Champions 2021 antara Man City versus Chelsea akan berlangsung pada Minggu 30 Mei 2021. Sampai saat ini, bursa transfer Liga Italia masih menggeliat. AC Milan bergerak cepat untuk memberi Zlatan Ibrahimovic bantuan di posisi lini depan untuk musim Liga Italia Serie A musim depan. Dikutip dari Sempre Milan Kamis 27 Mei 2021, Giroud semakin dekat untuk bergabung dengan Rossoneri karena kontrak striker Prancis itu dengan Chelsea berakhir pada akhir musim ini. Final Liga Champions Chelsea versus Manchester City diprediksi akan menjadi aksi terakhirnya sebagai pemain The Blues. AC Milan siap menawarkan pemain berusia 34 tahun ini berpetualangan baru dengan kemungkinan terus bermain di Liga Champions. Direktur Paolo Maldini dan Ricky Massara telah mengatasi persaingan dari klub Inggris dan MLS untuk perebutan striker Chelsea ini. Menurut laporan dari Calcio Mercato, AC Milan telah mencapai kesepakatan dengan Giroud berdasarkan kontrak 2 tahun dengan harga sekitar 4 juta euro per musimnya. Masih ada beberapa detail yang harus diselesaikan pada minggu depan setelah final Liga Champions. Kesepakatan detail dipercepat dan terakhir diharapkan kedua belah pihak telah sepakat. Sementara ini, sang pemain sudah mulai mencari rumah di Milan sebagai isyarat kesempatan setelah menemui kata deal. Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini memberikan kabar terkini mengenai kelanjutan masa depan Gianluigi Donnarumma bersama skuad Rossoneri. Dengan berat hati, Maldini mengkonfirmasi kiper 22 tahun itu tak lagi berada dalam tim arahan Stefano Pioli musim depan. Donnarumma berpisah dengan AC Milan setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni 2021 nanti. Maldini mengatakan Donnarumma akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer pada bursa transfer pemain musim panas 2021 ini. Kabar ini membuat Donnarumma mulai dikaitkan dengan sejumlah klub. Juventus dan Barcelona dilaporkan siap bersaing demi mendapatkan tanda tangan sang pemain musim panas ini. Dia adalah sosok pemain yang baik, seorang pemimpin dan seringkali mendapatkan kepercayaan untuk memimpin tim, ujar Maldini dilansir dari laman Goal International. Tapi saya rasa semua orang pemain profesional juga harus siap untuk mengganti bajunya jika Anda tidak lagi mendapatkan waktu bermain yang cukup. Saya rasa pergi adalah keputusan yang tepat.
Atalanta dikabarkan mempertimbangkan untuk melepas bintangnya Josip Ilicic ke klub rival Liga Italia AC Milan. Pemain timnas Slovenia Josip Ilicic kemungkinan besar akan meninggalkan Atalanta di bursa transfer musim panas ini dan AC Milan dikabarkan tertarik pada penyerang itu. Pemain berusia 33 tahun itu bermain dalam 28 pertandingan Serie A musim ini. Ilicic menyumbang 6 gol dan 10 assist, namun ia tidak bisa mencapai puncak penampilannya seperti saat musim 2019-2020 di mana ia berhasil mencetak 15 gol dan 10 assist dalam 26 laga di Serie A. Ilicic tiba di Fiorentina pada Juli 2017 dan tampil mengesankan bersama Olivici, julukan Atalanta. Namun pemain berusia 33 tahun tersebut menjalani musim 2020-2021 dengan sangat sulit karena ia melewatkan sebagian besar pertandingan musim ini setelah lockdown COVID-19 di Italia. Mantan pemain Palermo itu kembali berlatih pada September 2020 setelah dikabarkan menderita depresi karena masalah pribadi. Sejak saat itu, penampilan Ilicic menurun drastis. Dilansir dari Tuttosport, Ilicic dikabarkan akan segera dilego oleh Atalanta di bursa transfer musim panas nanti, walaupun ia masih terikat kontrak 1 tahun lagi. Atalanta tidak ingin mengambil resiko kehilangan pemainnya itu dengan status bebas transfer. Dalam laporan yang sama menyebutkan, AC Milan tertarik untuk mendapatkan tanda tangan Ilicic, tetapi mereka tidak mau menghabiskan terlalu banyak uang mengingat usia dan status kontraknya. Kisah cinta Gianluigi Donnarumma dan AC Milan bakal kandas karena uang. Cerita dimulai ketika Gianluigi Donnarumma mengikuti kata hatinya dan menandatangani kontrak dengan AC Milan, dan itu bisa berakhir dengan kembalinya klub ke Liga Champions. Pemain internasional Italia membantu Milan mengamankan tempat di Liga Champions musim depan, tetapi dia tidak mungkin bisa berpartisipasi karena kontraknya berakhir pada 30 Juni. Kiper Rossoneri tampaknya ditakdirkan untuk meninggalkan San Siro musim panas ini karena pembaruan kontraknya belum juga tiba, dan klub telah bertindak untuk membawa Mike Maignan dari Lille ke ibu kota mode. Donnarumma tidak pernah menandatangani kontrak baru dengan klub dan laporan menyoroti bahwa dia meminta 10 juta euro per musim untuk berkomitmen pada Rossoneri, jumlah yang belum bisa disamai oleh klub. Agen Mino Raiola dikenal sering melakukan tawar-menawar dan desas-desus pindah ke Juventus memberikan para penggemar Milan alasan lain untuk menyerang penjaga gawang menjelang pertandingan penting melawan Nyonya tua musim semi ini. Milan menang 3-0 di Allianz Stadium, tetapi fans telah menghadapi Donnarumma sebelum pertandingan dan memintanya untuk tidak bermain melawan rival mereka, karena mereka berdua berjuang untuk tempat di Liga Champions. Milan News melaporkan Donnarumma sudah mengucapkan selamat tinggal kepada rekan satu timnya setelah menang 2-0 atas Atalanta. Tetapi masih harus dipahami apakah penjaga gawang berbakat itu akan bermain di Liga Champions bersama Rossoneri musim depan, atau apakah dia akan mencari klub baru sebagai pemain gratis pada bulan Juli. Bek serba bisa Diogo Dalot mengaku senang dengan pengalamannya bermain untuk AC Milan sebagai pemain pinjaman dari MU sepanjang musim 2020-2021. Selama semusim berada di skuad AC Milan asuhan Stefano Pioli, Diogo Dalot tercatat bermain sebanyak 33 kali di semua kompetisi dengan menyumbang 2 gol dan 3 assist. Setelah menyelesaikan musim dengan sukses membawa AC Milan kembali ke Liga Champions, Dalot pun kini harus kembali ke klub asalnya sebelum masa depannya kemudian ditentukan. Lewat akun Instagram pribadinya, Diogo Dalot mengungkapkan kesan mendalam yang ia dapat selama berseragam AC Milan. Pemain 22 tahun itu pun senang bisa membantu Rossoneri lolos ke Liga Champions. Negara baru, pengalaman berbeda, semangat yang sama, musim yang penuh emosi dengan tujuan baru untuk diraih dan hal-hal baru untuk dipelajari, tulis Diogo Dalot. Ini adalah tahun yang luar biasa bagi saya dan senang menjadi bagian dari tim ini dan klub yang luar biasa. Sangat senang saya bisa membantu klub kembali ke Liga Champions, tambahnya. Milan sejatinya berniat untuk mempermainkan status Diogo Dalot. Namun, bek asal Portugal itu kini lebih dulu harus kembali ke MU karena Rossoneri tak memiliki opsi pembelian permanen dalam kesepakatan peminjaman. Milan pun diklaim saat ini tengah menggelar negosiasi dengan MU untuk mencoba mendapatkan tanda tangan Diogo Dalot secara permanen.
Bomber Cake Mario Mandzukic akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada AC Milan, klub yang ia perkuat selama setengah musim terakhir ini. Januari lalu, Milan mengontrak Mandzukic selama 6 bulan untuk meningkatkan daya gedor pasukan Stefano Pioli. Sayangnya, harapan tak sesuai dengan kenyataan. Cedera menjadi penghambat karir Mandzukic di AC Milan. Penyerang asal Kroasia itu tercatat hanya bermain sebanyak 10 laga tanpa mencetak gol sama sekali. Senin 24 Mei 2021, Mandzukic pun menulis ucapan selamat tinggal kepada AC Milan. Pemain berusia 35 tahun itu mengaku sangat senang bisa memperkuat Rossoneri. Sangat menyenangkan bermain untuk AC Milan, tulis Mandzukic di akun Instagram pribadinya. Saya berterima kasih kepada manajemen klub karena telah memberi saya kesempatan, kepada staf pelatih untuk pekerjaan mereka yang berdedikasi, dan kepada rekan satu tim saya yang bukan hanya pemain luar biasa tetapi juga sekelompok orang yang hebat, tambahnya. Saya senang kami berhasil membawa klub hebat ini kembali ke Liga Champions, dan saya berharap semua orang di klub ini mendapatkan yang terbaik di masa depan, tukasnya. Mandzukic selama bertahun-tahun telah malang melintang di persepak bolaan Eropa dengan memperkuat sejumlah klub top mulai dari Bayern Munchen, Atletico Madrid hingga Juventus. Sederet gelar pun telah sukses diraih Mandzukic dalam karirnya, mulai dari Bundesliga, Scudetto Serie A, Coppa Italia, Supercoppa de Espana hingga Liga Champions. Ada laporan yang berkembang kiper AC Milan Gianluigi Donnarumma akan meninggalkan AC Milan sebagai agen bebas. Sebagai gantinya, kiper Lille Mike Maignan akan menggantikannya dan fans Milan sedang mendiskusikan kemungkinan pindahnya. Calcio Mercato mengabarkan kiper Prancis itu tinggal beberapa langkah lagi pindah ke AC Milan dengan kesepakatan 15 juta euro. Pemain berusia 25 tahun itu akan menandatangani kontrak 3 juta setahun yang merupakan setengah dari gaji Donnarumma saat ini. Kabar terbaru, Mike Maignan dilaporkan sudah mendarat di AC Milan dan akan menjalani tes medis bersama Rossoneri. Calcio Mercato mengabarkan kiper asal Prancis itu telah mencapai kesepakatan dengan Rossoneri. Penjaga gawang Lille tiba di Milan pada Senin malam waktu setempat, dan menurut Gianluca Di Marzio dia akan menjalani tes medis bersama Rossoneri pada Selasa. Sport Italia menayangkan video kiper baru Rossoneri yang tiba di Bandara Milan. Maignan akan bergabung dengan AC Milan dengan biaya 15 juta euro dari Lille. Dia akan menandatangani kontrak 3 juta euro setahun untuk 5 musim ke depan. Kepindahannya ke Stadion San Siro membuat Gigio Donnarumma semakin menjauh dari AC Milan. Kontrak pemain internasional Italia itu akan berakhir pada akhir musim ini, dan menurut beberapa laporan di Italia, ia belum menerima tawaran klub 8 juta euro per tahunnya untuk memperpanjang masa tinggalnya di AC Milan. Juventus dan Barcelona dikabarkan tertarik untuk mengamankan jasa Donnarumma. AC Milan menutup Serie A musim 2020-2021 di peringkat kedua dengan raihan 79 poin dari 38 pertandingan. Performa AC Milan bisa dibilang cukup memuaskan. Musim ini berjalan penuh warna bagi AC Milan. Mereka sempat berada di puncak klasemen, bahkan termasuk salah satu tim yang bisa tampil konsisten di awal musim. Sayangnya performa AC Milan merosot perlahan-lahan. Di saat yang sama, sang rival Inter Milan terus menanjak dan akhirnya berhak menjuarai Liga Italia 2020-2021. Posisi AC Milan di 4 besar tidak benar-benar aman hingga laga terakhir di pekan ke-38. Sebelum pertandingan pekan ke-38 dimulai, posisi 2 hingga 5 klasemen tidak benar-benar aman masih bisa berubah. Atalanta dari peringkat kedua, lalu AC Milan di peringkat ketiga, Napoli di peringkat keempat, dan Juventus di peringkat kelima. Atalanta sudah pasti aman di 4 besar menghadapi Milan yang harus menang untuk memastikan posisi. Beruntung AC Milan bisa memetik kemenangan 2-0 di kandang Atalanta. Hasil ini mengirim AC Milan menyalip Atalanta di klasemen akhir. Pasukan Stefano Pioli finish di peringkat kedua usai mengarungi musim panjang. Mike Maignan tampil luar biasa bersama Lille musim ini. Dari 38 pertandingan di Liga Prancis 2020-2021, gawang kiper 25 tahun ini hanya kemasukan 25 kali.